pernah cerita ya, ada satu kakek nenek mengundang perayaan pernikahan 50 tahun mereka. Dan waduh, ini kelihatan kakek nenek sehati luar biasa katanya. Lalu kek, nek apa sih rahasianya kok bisa sehati begini 50 tahun itu hidup, waduh nggak pernah bertengkar bahkan katanya. Gimana? Terus kakeknya cerita, sebenarnya itu dimulai waktu kami bulan madu ya, ini cerita di Amerika sekian puluh tahun yang lalu. Jadi naik kereta kuda ya. Nenekmu ini dulu prajurit, jadi kemanapun dia bawa pistol. Dan naik kereta kuda, di tengah jalan kudanya ngambek berhenti, disuruh jalan nggak mau, suaminya turun, ayo jalan, nggak bisa mau. Istrinya turun, dia turun, dia tunjuk satu, dia lihat mata kudanya langsung jalan. Udah berapa lama jalan lagi, terus berhenti lagi. Terus suaminya turun, nggak bisa, istri turun, dia lihat lagi mata kudanya, dua, kudanya dia jalan lagi lancar gitu. Udah berapa lama berhenti lagi, nggak mau jalan lagi. Istrinya turun, dia lihat kudanya, tiga, dia cabut pistol, dia tunjuk, tembak, bah, kudanya mati. Suaminya kaget, loh nggak boleh begitu, ini kamu gua bunuh kuda. Istrinya tunjuk, satu. Dan sejak itu rumah kami aman sejahtera. Jadi belum tentu juga gitu, kelihatannya nggak ada pertengkaran kok aman. Bisa jadi kayak begitu. Oke, membangun jiwa yang makmur. Pelajaran pertama itu adalah datang kepada Yesus untuk mendapat ketenangan. Sebenarnya semuanya berhubungan, tapi poin pertama adalah datang kepada Yesus. Ya, jadi membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, nanti berikutnya ada hal praktis ya. Tapi yang pertama adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, ayatnya ini. Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat keterangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, di gereja mungkin kita bisa berbeda-beda ya. Ada yang mungkin aturan-aturan tertentu, ada yang menerapkan persepuluhan, kemudian buah sulung. Kadang-kadang kalau kita cuma nangkep aturannya itu, tapi kita nggak dapat spiritnya atau kehidupan di balik peraturan itu, waktu kita terapkan itu akan jadi beban luar biasa. Kita akan kayak mencari cara supaya bisa terhindar dari tuduhan itu. Kalau nggak beri perpuluhan gimana misalnya gitu. Itu sebenarnya yang terjadi, kita sudah memikul satu kuk, walaupun sama aturannya, tapi yang bukan dari Tuhan untuk kita pikul. Dulu waktu saya mahasiswa kan kami diajar memenangkan jiwa. Kemudian kita buat, kalau sekarang namanya cell group gitu ya, kelompok-kelompok untuk penggembalaan. Nah, tidak semua orang punya karunia untuk menggembalakan. Walaupun setiap orang juga dipanggil untuk menggembalakan, dalam arti Alkitab bilang kan bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Setidaknya jadi di keluarga kita. Tapi kapasitas untuk memimpin satu pelayanan besar, jadi pendeta gede gerejanya, itu nggak semua orang. Ya, ada lagi yang panggilannya memang gembala. Kalau penginjil kan hit and run kan, habis khotbah ya pindah lagi. Kalau zaman dulu khotbah cuma modal 5 atau 10 bisa keliling kemana-mana. Kalau sekarang nggak bisa, karena rekamannya udah di YouTube langsung. Jadi mau nggak mau harus belajar, dan memang harusnya begitu. Sekalipun firman yang sama harus ada kesegaran baru. Ya. Nah, ayat ini bilang kalau kamu letih lesu, berbeban berat termasuk dalam pelayanan, nggak salah curhat sama orang atau sama gembala atau teman dekat. Tapi sebenarnya pertama-tama datang kepada Tuhan. Ya, kemarin dulu tuh saya ikut satu acara, ada pendeta yang dia ceritakan pengalaman dia, gimana stres yang dia alami. Saya nggak nyangka juga loh saudara, dia bilang begini ya, dia sering melayani pemakaman, dan waktu dia melayani pemakaman orang itu dikubur, dia bilang gini, kok bukan aku aja sih Tuhan yang di situ ya. Saking stresnya itu.
Jadi saya nggak tahu apakah dia ke psikiater apa enggak. Ya, saya nggak bilang psikiater itu salah, karena kadang-kadang kan dari reaksi-reaksi tubuh kita, ya, stres, tekanan, banyak pikiran, asam lambung naik misalnya, kemudian hormon apa keluar. Kadang-kadang perlu treatment dokter gitu untuk memberikan obat-obat ya termasuk penenang, tapi tidak mengandalkan itu. Akarnya harus dibereskan, dan itu spirit. Ya, kan kalau orang sekolah misalnya psikolog ya nggak salah, saya nggak bilang itu salah ya. Saya juga suka baca buku-buku yang membahas tentang jiwa. Tapi kan mereka itu kan berdasarkan pengetahuan. Itu dokter kan juga begitu. Nggak salah dokternya. Ya. Ya. Ada satu pendeta yang cerita ya, anaknya karena begitu rohani, jadi waktu ujian jawabannya itu membuat gurunya bingung. Dipanggil, ya. Kan ujiannya macam-macam kan, dikasih satu case gitu. Kalau ikut kuliah seperti manajemen tuh ada gitu ya, case study ya. Ada kasus kayak begini, bagaimana cara penyelesaiannya kan? Wah, kan kita diajarin tuh pola pikirnya kan, merumuskan masalah, kemudian langkah-langkahnya apa. Jawaban dia apa gitu? Kamu akan lakukan apa? Saya berdoa tanya Tuhan. Ya itu bagus jawaban itu betul, tapi ternyata kalau untuk sekolah kan nggak bisa kita jawab kayak begitu. Ya, kita harus ngikutin apa yang diajarkan. Tapi bahwa kita memang harus bergantung sama Tuhan itu betul. Pikulah kuk yang kupasang, karena seringkali yang kita pikul itu bukan kuk dari Tuhan untuk kita. Apalagi kalau kita mau ikut-ikutan, mau seperti orang lain. Ya, kesaksian itu bagus, tapi jangan ditiru mentah-mentah. Karena tiap orang itu beda. Ya, Tuhan itu tahu yang paling tepat buat kita itu apa. Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu shall find rest. Ya. Keteduhan, ketenangan. Dan dikatakan sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk itu apa? Kuk itu lambang pasangan ya. Jadi ini konteksnya ya beban, betul ya. Ada konteksnya tuh kalau di Alkitab itu kalau lembu yang masih muda mau diajar untuk bisa membajak atau memutar itu ya, batu kilangan yang gede itu, maka lembu yang masih muda itu dipasangkan dengan lembu yang dewasa, lalu ditaruh kuk di situ. Ya. Nah, beban yang paling besarnya dipikul oleh lembu yang dewasa. Jadi waktu dia berjalan, dia menarik bajak misalnya, itu yang lebih muda tinggal ngikutin sebenarnya. Selama dia ngikutin, dia nggak kerasa beban berat. Tapi kalau dia berontak, dia mau belok ke kiri sementara musuhnya lurus, dia akan terasa tekanan itu. Nah, ini pelajaran seumur hidup loh. Mengenali jalan Tuhan. Bagaimana menguji dengan rasa damai sejahtera, walaupun nampaknya mustahil, gak mungkin ini. Tapi ada damai gitu. Ada badai misalnya. Kan di Alkitab ada, saya pernah bilang mungkin di sini ya, ada badai yang dialami Yunus, itu karena lari dari panggilan Tuhan. Ada badai karena justru ikut Tuhan, disuruh Tuhan naik perahu, ada Tuhan di situ, nyebrang, kena badai. Cuma bedanya yang pertama kalau yang pertama itu badai karena berontak. Itu Yunus. Yang kedua, itu justru waktu ngikut Tuhan, ada serangan, karena di depan sana ada orang yang mau dilayani. Ada juga badai yang terjadi karena kalah suara. Joshua dan Kaleb percaya sama Tuhan, tapi kalah dibanding 10 orang yang berkata negatif. Jadi mereka mesti ikut di padang gurun. Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, ini saya suka terjemahan dari The Message ini ya. Apakah kamu lelah, penat, terbebani oleh agama? Datanglah kepadaku. Ya, kenapa terbebani oleh agama? Karena memang seringkali tanpa disadari kita hidup tuh dibebani oleh banyak aturan. Nggak usah jauh-jauh, Andrew ngalami gitu. Tahu ceritanya? Dia sungguh-sungguh. Ada salah satu teachingnya tuh ya, dia cerita. Dia sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan pacarnya. Kemudian ada hamba Tuhan yang sangat luar biasa pada masa itu. Saya ketik juga sih, saya lupa namanya siapa. Di Google ketemu itu siapa gitu. Emang luar biasa gitu. Lalu hamba Tuhannya nubuat kepada Andrew. Tuhan akan buat kamu sakit, kamu akan 8 tahun koma. Tapi setelah itu kamu akan bangkit dan kamu akan melayani dengan penuh kuasa. Andrew ini dengan sungguh-sungguh dia bilang, saya memang
sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya terima itu. Cuma dia bilang gini, ini salahnya iblis. Kelebihan ngomongnya katanya. Karena hamba Tuhan tuh bilang begini, saya juga ngalami kayak begitu. Banyak penyakit Tuhan berikan buat saya gitu. Terus kira-kira kayak gitulah ya. Lalu dibilang gini, tapi yang paling berat adalah ketika Tuhan suruh saya puasa, tidak boleh baca Alkitab selama 1 tahun. Lalu Andrew bilang, wah yang ini gak bisa. Dia tolak, dia tengking itu. No, itu bukan dari Tuhan. Oh, orang-orang bilang, kamu gak boleh begitu. Dia tinggalin. Lalu Andrew bilang begini, kalau saya gak tinggalkan pelayanan itu, Anda gak akan lihat saya sekarang ada di sini. Nah, jadi harus diuji selalu. Jadi kadang-kadang bisa pelayanan itu jadi beban. Ada banyak hal, aturan itu menjadi beban buat kita. Kita tidak memikul kuk yang dari Tuhan. Dan Tuhan bilang, kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Datanglah kepadaku, ikutlah bersamaku, dan kamu akan memulihkan hidupmu. Aku akan menunjukkan kepadamu cara untuk beristirahat dengan sebenar-benarnya. Ya. Bahasa Inggris sebenarnya enak banget ya. You will recover your life. I will show you how to take a real rest. Wow, ya, betul-betul rest, teduh. Lalu dikatakan, walk with me and work with me. Berjalanlah bersamaku dan bekerjalah denganku. Nah ini bahasa Inggrisnya saya sukanya. Watch how I do it. Perhatikan bagaimana aku melakukannya. Ini Tuhan guru yang, wah dia tunjukkan lebih dahulu. Caranya gini. Saya udah sering baca ayat ini ya, berkali-kali. Apalagi yang The Message ini. Sangat diberkati loh. Grace itu apa? Ya, grace itu bukan legalitas untuk kita berbuat dosa semaunya. Karena kita pasti masuk surga, bukan itu. Tapi grace itu adalah kemampuan yang Tuhan berikan sehingga kita bisa melakukan apa yang Dia perintahkan karena kekuatan dari Dia. Jadi kalau aturan tuh begini, kita tuh di atasnya begitu. Kenapa? Karena pergaulan dengan Tuhan itu, Yohanes 1 bilang gini, dari kepenuhannya kamu menerima grace upon grace, favor upon favor. Kita bergaul dengan Dia tuh mengalir terus, anugerah tuh memampukan kita melakukan apa yang memang Dia perintahkan buat kita. Perhatikan bagaimana aku melakukannya. Learn the unforced rhythms of grace. Belajarlah ritme kasih karunia yang tidak dipaksakan. Waduh. Ini sekali lagi ya, pelajaran seumur hidup. Ya. Nah, jadi kalau kita itu terus belajar ikut Tuhan, ya, nanti kita akan mengerti yang dibilang di sini, the unforced rhythms of grace. Ada iramanya itu. Lalu dikatakan, aku tidak akan membebankan apapun yang berat dan atau tidak sesuai kepadamu. Tetaplah dekat denganku dan kamu akan belajar hidup dengan bebas dan ringan. Ya bukan berarti semaunya. Ada disiplin, tapi disiplin itu dilakukan dengan sukacita. Bukan berarti gak pernah ada masa-masa sulit, enggak. Tapi entah kenapa ada kekuatan yang membuat kita tuh bisa lakukan itu. Saya kemarin dulu ikut acara, saya renungkan begini ya. Di acara itu kan datang dari mana-mana hamba Tuhan. Saya renungkan, waktu pas khotbah tiba-tiba terus saya merasakan Tuhan, terima kasih ya. Saya duduk di ruangan yang bagus, di satu hotel, ruang pertemuan yang bagus. Kemudian pakai AC, alat musik bagus, semua firman luar biasa. Kami dapat makan, minum, dapat kamar. Lalu tempat itu relatif dekat dengan rumah saya. Ada kendaraan, saya tinggal drive. Sementara yang lain ada yang jauh sekali, perlu beberapa jam gitu. Nah kadang-kadang itu membuat kita lupa gitu mungkin. Bahwa yang Tuhan sediakan itu luar biasa. Tapi bagi yang jauh pun, ada yang 5 jam perjalanannya, kok mereka bisa? Memang Tuhan kasih kemampuan itu. Ya saya situ belajar ya, kita memang tidak bisa menghakimi satu dengan yang lain ya. Karena masing-masing punya pertandingan yang berbeda. Slide terakhir ya, ini 3 bagian manusia. Kita sudah sering lihat ini ya. Roh kita sudah lahir baru ya. Ada buku-buku yang bahas roh itu ada hati nurani, intuisi, persekutuan, tapi kita nggak bahas detail itu di sini ya. Tapi yang kita mau perhatikan adalah jiwa. Jiwa itu ada pikiran, tekad, dan emosi. Ya. Seringkali yang dibilang jiwa itu emosi, tapi sebenarnya 3 bagian.
Ya, kalau kembali ke slide kedua, dikatakan yang kedua itu kita harus belajar menyingkirkan penghakiman. Jangan menghakimi orang lain. Jadi kalau orang lain ngalami masalah, jangan cepat dihakimi. Seperti saya bilang tadi, ada orang ngalami badai. Badai itu kan bisa macam-macam ya. Pengertiannya masalah. Ada orang kena badai, kena masalah karena memang lari dari Tuhan. Tapi ada juga yang karena dia melayani Tuhan, justru kena masalah. Ada yang teman saya betul-betul diusir ya. Dan selama setia melayani, nampaknya orang tuanya nggak berubah. Tapi menjelang meninggal, bapaknya itu bertobat. Itu hebat. Kalau lihat kayak begitu, waduh Tuhan itu. Jadi bisa jadi orang itu ngalami aniaya karena dia memang ikut Tuhan sungguh-sungguh. Makanya jangan menghakimi supaya itu nggak balik kepada kita. Kalau kita judge orang lain, itu balik kepada kita gitu. Yang ketiga, membesarkan Tuhan. Ini pertemuan yang kemarin tuh hamba Tuhan bilang begini. Ketika ada masalah sulit, dia kadang-kadang dia berbahasa roh keras-keras. Lalu dia memuji Tuhan. Makanya Paulus bilang kan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucap syukur dalam segala hal. Itu bagian yang perlu kita lakukan. Kadang-kadang kalau kita ngalami sulit, ya kesulitan, besarkan Tuhan. Puji namanya. Nanti akan rontok tuh di bagian jiwa kita tuh kayak di dinding-dindingnya. Lalu hidup dalam kebenaran. Gak bisa dipungkiri, kita nggak boleh keluar dari firman Tuhan. Lalu dilabuhkan dalam pengharapan. Apa yang membuat Daud itu bisa mengalahkan Goliat? Ya, kita bisa bilang dia kenal Tuhan dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang menarik ya, dia punya pengharapan. Waktu dia dengar, apa katanya? Kalau ngalahkan Goliat jadi apa? Jadi mantu raja. Terus apalagi? Bebas pajak. Wah, boleh juga ya. Bener gak ya? Tanya lagi yang lain. Itu menimbulkan satu harapan yang membuat dia tuh mau bergerak. Bapak, Ibu, teman-teman datang ke sini pelayanan ataupun lakukan sesuatu kan pasti ada sesuatu yang kita tahu ini. Kita punya pengharapan. Ya, di kitab Ibrani dikatakan lebih jelas ya. Lalu ketujuh, menyadari identitas kita dengan benar. Kita tidak ditentukan oleh sesuatu yang mungkin diukur oleh manusia. Kalau di kalangan pendeta kadang-kadang kalau ketemu jemaatmu udah berapa gitu. Udah berapa kali kebaktian gitu. Kadang-kadang dilihat dari mobilnya ya, pakaiannya atau apalah gitu. Ada hamba Tuhan dia cerita ya, dia sangat diberkati ya di Indonesia. Kemudian dia pergi ke China. Lalu ketika kan susah kebaktian tuh ya, sembunyi-sembunyi. Lalu di situ yang dipercakapan apa? Dipercakapan bukan banyaknya jemaat atau prosperity yang mereka nikmati, tapi mereka saling cerita. Kamu berapa tahun di penjara? 10 tahun. Oh iya, saya 15. Nah, ada lagi yang 20 gitu. Itu jadi satu ukuran buat mereka. Jadi tempatnya beda, ukurannya beda. Nah, kita tetap harus kembali identitas kita itulah. Kita anak Tuhan. Kita warga di surga. Ya, apapun boleh terjadi, tapi status kita di hadapan Tuhan itu yang paling penting. Itu menjadi ukuran untuk kita tuh bisa tetap jalan. Ya. Dan yang terakhir adalah dikuasai kesabaran. Ya, kesabaran, patience. Ya, salah satu buah roh itu kan ada kesetiaan ya, faithfulness. Tapi faithfulness itu dalam bahasa aslinya di King James itu faith, pistis, iman. Nah, iman itu perlu kesabaran, oleh iman dan kesabaran. Dan karena kita sabar, ya itu diperluas kapasitas kita ya untuk bisa menangkap dari Tuhan. Ya. Nah, kembali ke slide yang terakhir ya. Jadi jiwa ini ada pikiran, ada tekad, ada emosi. Yang kita ubah itu pikiran. Bagaimana pikiran kita mulai ngikutin firman tuh bilang apa? Belajar untuk pegang firman, izinkan itu merubah cara berpikir kita, karena sistem emosi kita itu dikontrol oleh pikiran kita. Kapan marah, kapan ketawa. Salesman yang jago tuh ngerti. Kalau satu keluarga datang, lihat ke showroom mobil misalnya, dia lihat, wah ada ibu, ada anak, dia nangkep gini, wah ini yang peran sewarnanya. Oh ini Pak, mobil ini bagus Pak. Ini anak-anak duduk sebelah sini Pak. Semua arahnya ke sana. Nanti orang tuanya tersentuh emosinya, ini berapa harganya? Wah sekian Pak, ini sih murah Pak, karena ini dibanding, anak-anak Bapak kan aman. Dia nggak pikir lagi soalnya, karena keputusan itu dibuat, dipengaruhi oleh emosi.
Nah, jadi kalau sistem emosi kita itu dibenahi dengan cara merubah cara berpikir kita, keputusan kita ambil itu juga akan mulai berubah. Ya, makanya Roma 12 bilang, berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah, yang baik, berkenan dan yang sempurna. Saya kira itu aja. Ada pertanyaan?